Ya, ada sisa waktu untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kuartal 3 Juli hingga September. Saudara diminta cepat karena uang-uang inilah yang akan dibelanjakan untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif. Bagaimana sih progresnya? Kita ambil dua contoh, saudara. Yang pertama, ini terkait dengan bantuan presiden produktif, uang senilai 2,4 juta rupiah yang dibagikan kepada pelaku usaha mikro, seperti pedagang buah dan pedagang kaki lima, saudara. Nah, targetnya itu 15 juta UMKM. Namun, per 4 September baru 5.591.204 pelaku usaha mikro dengan dana yang disalurkan 13,42 triliun rupiah, saudara. Artinya masih harus dipacu. Nah, sementara itu penyaluran subsidi upah Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Per 7 September lalu dari target 15 juta penerima, sudah lebih dari 3,6 juta penerimanya. Jika masing-masing mendapatkan setoran Rp1.200.000, maka kalau kita kalkulasikan subsidi upah yang sudah cair sekitar Rp4,4 triliun. Kita harapkan dapat segera disalurkan dan tepat sasaran. Dan saudara, mengatasi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi butuh banyak bentuk stimulus, data akurat dan yang dana pasti ya. Tak hanya di program PEN, tetapi kementerian lembaga pun melakukan refocusing anggaran. Maka audit besar-besaran dana COVID-19 mulai dilakukan. Bergabung melalui daring bersama Kompas TV, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Agung Firman Sampurna. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mike. Oke, Pak Agung, ini sejauh ini bagaimana audit COVID-19 untuk dana-dana yang sudah disalurkan pemerintah? Sudah bagaimana progresnya? Pertama, penting kami sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan kick-off meeting tanggal 8 kemarin di Istana. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan entry meeting. Sebenarnya prosedur yang dilaksanakan dalam pemeriksaan kan post audit sebenarnya setelah dilaksanakan baru kemudian kita periksa. Namun kita mengambil posisi lebih cepat supaya kita dapat mengencourage dan kemudian lebih cepat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam tata kelolanya dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah agar ini dapat betul-betul efektif, tetapi pada saat yang sama juga transparan dan accountable. Pengumpulan datanya sudah kita lakukan, jadi pengumpulan data dan informasi sudah kita laksanakan kurang lebih 3 bulan oleh seluruh auditorat keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan. Namun entry meetingnya baru dilaksanakan hari ini. Jadi pengujian akan dimulai dari hari ini, mulai dari hari ini. Oke, Pak, ini kan saking masifnya masuk menjadi pemeriksaan semesta, audit universe begitu. Sebenarnya apa sih bedanya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK setiap tahun? Pertama, kami penting untuk mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan audit universe itu adalah pendekatan perencanaan pemeriksaan untuk mengidentifikasi seluruh auditable areas yang ada di dalam satu pemeriksaan. Jadi bukan audit semesta, tetapi audit tahunan yang dalamnya adalah audit laporan keuangan, financial audit, dan kemudian pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan COVID-19 atau yang kita singkat saja menjadi pemeriksaan COVID-19. Pemeriksaan COVID-19 ini kita menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan risk-based comprehensive audit. Jadi audit universe-nya itu adalah pembeda. Jadi audit universe untuk laporan keuangan itu udah jelas ya, karena dia merupakan mandatory audit dan recurrent, jadi sudah berulang-ulang dan mencakup seluruh akun dalam laporan keuangan pemerintah, pusat, daerah, kementerian, lembaga, ya, bendahara umum negara, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Sedangkan audit universe untuk pemeriksaan COVID itu meliputi seluruh auditable areas yang memenuhi pengertian unsur-unsur dan aspek keuangan negara, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, sebagai informasi aja, di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara itu dinyatakan bahwa keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi ini luas sekali cakupannya, mulai dari hak negara, mengedarkan uang, melakukan pinjaman, kewajiban negara, melaksanakan tugas layanan umum pemerintah dan membayar tagihan pada pihak ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan pengeluaran daerah, kekayaan negara dan daerah yang dipisah atau dikelola sendiri, dan seterusnya. Jadi keseluruhannya. Ini bagian yang membedakan antara audit yang kita lakukan sekarang, jadi audit COVID, dan audit keuangan yang biasanya kita lakukan setiap tahun. Perbedaan lain, okay. ya.
Oke, Pak Firman, ini kan artinya sangat banyak kan yang akan dikerjakan oleh BPK. Kalau semua cakupan dikerjakan bersama dengan dana PEN, PEN saja itu sekitar 700 triliun rupiah. Artinya dananya cukup besar. Sebenarnya kalau kita 192. sedikit kita detailkan, poin-poin yang akan diperiksa itu apa saja? Siapa yang nanti akan diperiksa dan untuk totalnya berapa yang nanti akan diperiksa oleh BPK? Penting untuk kami sampaikan bahwa kita akan periksa seluruhnya yang 692,5 itu seluruhnya. Kita akan periksa untuk tingkat baik pada tingkat APBN maupun APBD. Karena kan juga ada APBD. Jadi APBN dan APBD. Realokasi dan refocusing pada tingkat APBD, APBN, dan juga pada tingkat APBD. Nah, poin-poin yang diperiksa itu setidak-tidaknya ya, tetapi tidak terbatas pada itu ada 6. Yang pertama adalah berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan, serta untuk apa saja, berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan, apakah sesuai peruntukannya, apakah tepat penyalurannya, kemudian apakah manfaat, fasilitas, bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima, apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, kemudian apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan asersi, kemudian apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, karena ini juga ada dalam analisis resiko kita, kemudian apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan selama masa pandemi COVID-19, dan apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi COVID-19 telah dilakukan dengan memadai. Kira-kira itu bagian-bagian atau poin-poin utama yang kita lakukan dalam pemeriksaan ini. Pak Firman, pertanyaan terakhir saya ini singkat saja dijawabnya. Kalau misalnya ditemukan penyalahgunaan dana, misalnya di dana COVID ini, apa nanti konsekuensinya? Singkat saja. Penting untuk dipahami bahwasanya perlu dibedakan antara kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja yang bentuknya adalah fraud atau ada kecurangan di situ, tentunya kita akan serahkan kepada aparat penegak hukum. Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis itu kerap menjadi sasaran empuk bagi free riders atau penumpang gelap untuk melakukan kecurangan dengan mengatasnamakan kedaruratan. Nah, ini yang akan kita identifikasi. Namun demikian, apabila kemudian masalahnya terkait dengan masalah governance, tentunya akan diselesaikan dengan solusi administratif atau perdata. Baik, terima kasih Pak Firman. Selamat bertugas. Semoga semua dapat terlaksana dengan